Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis sintaks. Next. Definisi. Pengelompokan token-token ke dalam kelas sintak atau bentuk sintak seperti prosedur, statement, dan expression. Grammar adalah sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Grammar dipakai oleh analisis sintaks untuk menentukan struktur dari program sumber. Next. Definisi lainnya yaitu proses pendeteksian atau pemeriksaan urutan kemunculan token disebut dengan istilah parsing. Parsing adalah konstruksi atau pembentukan pohon sintak untuk selalu kalimat ekspresi. Next. Kemudian pohon sintaks. Pohon sintak berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal atau variabel menjadi simbol terminal. Contoh, misal terdapat aturan tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi S menjadi AB, A besar menjadi A kecil A besar, atau menjadi mutlak A, B menjadi B kecil B besar atau menjadi mutlak B. String yang dihasilkan adalah AA, BB, BB. Berikut adalah gambar dari string tersebut. Next. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik penurunan. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penurunan terkiri atau leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas lebih dahulu. Yang kedua ada penurunan terkanan atau rightmost derivation, simbol variabel terkanan yang diperluas lebih dahulu. Contoh, misal terdapat tata bahasa bebas konteks, S besar menjadi A kecil A besar S besar, atau A kecil A besar menjadi S besar B kecil A besar, atau B kecil A kecil. Dengan penurunan kiri, S besar menjadi A kecil A besar S besar menjadi A kecil S besar B kecil A besar S besar menjadi A kecil B kecil A besar S besar menjadi A kecil B kecil A kecil S besar menjadi A kecil B kecil A kecil. Dengan penurunan kanan, S besar menjadi A kecil A besar S besar menjadi A kecil A besar A kecil, S besar menjadi A kecil S besar B kecil A besar A kecil, S besar menjadi A kecil S besar B kecil A kecil, S besar menjadi A kecil B kecil A kecil. Next. Berikut yaitu contoh teknik penurunan. Bisa dilihat pada gambar berikut. S besar menjadi A kecil, menjadi A besar, menjadi S besar menjadi A kecil. A besar menjadi S besar, B kecil, A besar. S besar menjadi A kecil, A besar menjadi B kecil, A kecil. Next. Selanjutnya ada metode parsing. Ada dua metode parsing. Yang pertama yaitu top-down dan bottom-up. Top-down, metode ini melakukan penelusuran dari root atau puncak menuju leaf atau daun, S menuju ke T, meliputi backtrack atau backup, brute force, dan no backtrack atau recursive descent parser. Selanjutnya yaitu bottom-up metode. Ini melakukan penelusuran dari leaf atau daun menuju ke root atau puncak, dari top ke S. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu parsing dengan brute force. Metode ini memilih aturan produksi dari paling kiri. Kemudian melakukan expand semua non-terminal pada aturan produksi sampai yang tertinggal adalah simbol terminal. Bila terjadi kesalahan atau string tidak sesuai, maka akan dilakukan backtrack. Algoritma ini membangun pohon parsing yang top-down, yaitu mencoba segala kemungkinan yang ada secara satu persatu. Next. Yang selanjutnya adalah rekursif kiri. Aturan produksi dalam bentuk A ke A.
beta dengan beta sama dengan P irisan T, star, atau kumpulan simbol variabel dan terminal. Contoh, S menuju SD, B menuju BAD. Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan looping. Perlu dihilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Next. Penghilangan rekursif kiri. Pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak. Misal, rekursif kiri A menuju A, A1, lalu A2, A3, dan seterusnya. Bukan rekursif kiri jika A menuju B1, B2, B3, dan seterusnya. Lalu tentukan A1, A2, sampai ke AN, dan B1, B2 menuju BM dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Kemudian lakukan pergantian aturan produksi yang rekursif kiri, seperti contoh yang ada di bawah ini. Dan selanjutnya, hasil akhir berupa aturan produksi ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kemudian ada kelemahan metode brute force, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat, atau rentang waktu eksekusinya menjadi tidak jelas. Kemudian mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan, memakan banyak memori karena perlu mencatat backup lokasi dari backtrack. Kemudian grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa, maka harus diubah dulu sehingga tidak rekursif kiri. Karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Next. Parsing dengan recursive design parser. Salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa bebas konteks untuk melakukan analisis sintaksis suatu source code, yaitu pada tahap ini simbol terminal maupun simbol non-terminal variabel sudah bukan sebuah karakter, tetapi berupa besaran leksikal sebagai simbol terminalnya dan besaran sintaks sebagai simbol non-terminal untuk variabel. Ciri dari RDP yang menonjol secara rekursif menurunkan semua variabel dari awal sampai bertemu terminal dan tidak pernah mengambil token secara mundur. Ciri lain dari RDP adalah sangat bergantung pada algoritma scan dalam mengambil token. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 1. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.